Halo semuanya, kembali lagi dengan Mas An. Kali ini Mas An akan menceritakan sebuah film berjudul Fukushima 50. Film yang dirilis pada tahun 2020 dan disutradarai oleh Setsuru Wakamatsu ini diambil dari kisah nyata. 11 Maret 2011 yang lalu, daerah pesisir Fukushima atau tepatnya bagian timur Jepang diguncang bencana gempa bumi berkekuatan 9 skala Richter dan disusul tsunami setinggi 14 meter. Bencana tersebut menjadi bencana gempa terbesar dalam sejarah Jepang. Ancaman lain kemudian datang dari pembangkit listrik tenaga nuklir yang rusak terkena tsunami. Rusaknya PLTN ini beresiko meledakkan PLTN tersebut dan dapat menyebarkan radiasi. Jika dibiarkan maka seluruh Tokyo akan lenyap. Daripada spoiler, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan keadaan pada 11 Maret 2011. Di hari itu, keadaan laut di pesisir timur Jepang tampak tenang seperti biasanya. Kondisi di PLTN juga terkontrol normal. Namun, tepat di jam 14.46, tiba-tiba sirene tsunami berbunyi dan memperingatkan agar seluruh warga bersiap dengan tsunami yang akan datang. Semua orang yang ada di PLTN tampak berlarian melarikan diri, kecuali Toshio Izaki bersama timnya yang ada di ruang kontrol PLTN. Sudah menjadi tugasnya apabila reaktor terjadi sesuatu, maka reaktor nuklir harus segera dimatikan, dan suhunya harus stabil di tingkat tertentu. Semua proses tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, bahkan ketika listrik utama mati pun bisa diatasi dengan generator cadangan. Sementara itu, manajer PLTN bernama Masao Yoshida dan para pekerja segera menuju ke ruang tanggap darurat untuk melakukan pemantauan. Diketahui, tingkat gempa tersebut mencapai tingkat 6, sehingga reaktor 1, 2, dan 3 dimatikan. Yoshida pun segera mengarahkan tim bantuan ke ruang kontrol dan menelepon Izaki untuk memastikan timnya baik-baik saja. Selain itu, ia juga memperingatkan Izaki agar ia bersiap-siap dengan datangnya mega tsunami. Ruang kontrol reaktor itu berada paling dekat dengan laut, sehingga salah satu pekerja khawatir jika tsunami tersebut sampai masuk ke ruang kontrol. Namun, seorang lagi mengatakan bahwa posisi mereka 10 meter di atas laut, sehingga Izaki pun hanya memberi perintah untuk menjaga manual keselamatan, serta menyiapkan pompa air laut untuk berjaga-jaga. Tak lama kemudian, air laut surut dengan cepat dan membentuk ombak tsunami yang sangat tinggi. Peringatan mega tsunami kembali disiarkan. Namun, ombak datang dengan begitu cepat dan menghantam PLTN dengan sangat cepat, melebihi dari yang diprediksikan, sehingga para pekerja tak sempat melarikan diri. Satu-satunya yang membuat reaktor tetap dingin adalah karena bantuan dari generator cadangan, sehingga ketika generator itu mati, Izaki langsung panik dan mengabarkan kepada Yoshida. Semua orang yang mendengarkannya langsung kaget. Ditambah, tim dari reaktor 3 dan 4 juga melaporkan hal yang sama. Yoshida meminta mereka mencari tahu penyebabnya sambil mengabari pusat yang ada di Tokyo bahwa PLTN yang ada di Fukushima Daiichi menerapkan pasal 10. Pasal 10 ini adalah tindakan khusus mengenai kesiapsiagaan darurat nuklir dan jika dibiarkan akan menyebabkan penyebaran radiasi. Kabar tersebut membuat semua orang yang ada di kantor pusat panik, apalagi Izaki yang tidak bisa memastikan keadaan reaktor saat ini. Ia tidak bisa melihat level air ataupun memastikan sistem pendingin menyala atau tidak. Di tengah-tengah ketegangan itulah dua orang pekerja masuk dengan basah kuyup. Dua orang tersebut melaporkan keadaan dan akhirnya Izaki dan timnya mengetahui sebab generator mati. Dan Izaki meneruskannya ke tim tanggap darurat. Yoshida langsung berinisiatif meminta kiriman bantuan mobil penambah daya kepada pusat. Sedangkan, untuk membantu pompa pendingin reaktor, ia memerintahkan anak buahnya menyiapkan beberapa mobil pemadam kebakaran. Izaki sudah memahami bagaimana prosedur yang harus dijalankan. Hanya tekanan dari mobil pemadamlah yang mampu mengisi air ke dalam pendingin reaktor. Namun, sebelum itu dilakukan, ia harus memeriksa dahulu kecukupan air di sekitar reaktor. Dan yang paling penting, 5 katup utama yang harus dibuka secara manual. Tepat di jam 17:19 menit, tim kontrol pertama mulai masuki daerah reaktor 1. Mereka berdua kemudian menuju letak katup pertama. Kemudian setelah ke katup kedua dan akhirnya mereka berhasil membuka seluruh katup dalam waktu 1 jam. Namun, saat mereka kembali ke ruang kontrol, mereka pun melaporkan tingkat radiasi di sana yang mencapai 1,2. Sehingga Izaki bisa memastikan bahwa ada masalah yang sedang terjadi.
Sayangnya, Yoshida juga mendapatkan kabar buruk. 2 dari 3 truk pemadam terendam tsunami. Sedangkan satu lagi yang tersisa tidak bisa bergerak karena terhalang puing-puing bangunan. Tidak sampai di situ saja, pusat juga gagal menerbangkan mobil penambah daya karena terlalu berat. Yoshida kemudian memerintahkan agar bagaimanapun caranya mobil pemadam tersebut segera dikeluarkan. Dan untuk sementara itu, memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan aki mobil sebanyak-banyaknya untuk menghidupkan instrumen di ruang kontrol. 2 jam kemudian setelah tsunami, berita tentang padamnya listrik di PLTN sampai di tingkat Perdana Menteri. Pusat Manajemen Krisis segera turun tangan membantu. Tetapi, Perdana Menteri sangat marah terhadap kinerja dan penanganan nuklir yang tidak tanggap dan terencana. Selain itu, Tokyo Electric Power Company sebagai operator PLTN juga tidak dapat bertanggung jawab karena 2 pimpinannya sedang berada di luar Jepang. Akhirnya, Perdana Menteri melakukan konferensi pers pada pukul 19.45 menit. Mengingat bahaya nuklir dan radiasinya, Perdana Menteri mengumumkan keadaan darurat dan warga di sekitarnya diminta mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, para pekerja menggunakan aki untuk tenaga listrik sementara. Setelah pemasangan selesai, tim kontrol pun menggunakannya untuk melihat tekanan inti reaktor yang ternyata sudah mencapai 600 kPa. Padahal batas yang dapat diterima bejana penahan hanya 427 kPa. Izaki memprediksi bahwa bejana akan bertahan hanya sampai besok pagi, dan satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah melakukan proses ventilasi. Ventilasi adalah metode untuk mengurangi tekanan reaktor dengan melepaskan sedikit gas di dalamnya. Proses ini menjadi pertama kali dilakukan di dunia, jadi tidak bisa dipastikan berapa persen radiasi yang akan dikeluarkan. Akan tetapi, pilihan ventilasi jauh lebih baik daripada membiarkan reaktor meledak dan radiasi menyelimuti seluruh bagian timur Jepang. Karena ketiadaan listrik, proses ini harus dilakukan secara manual, dan itu berarti harus ada pekerja yang dikorbankan untuk memasuki ruang reaktor yang sudah terkontaminasi. Walaupun sangat berat, Izaki bertanya kepada timnya siapa yang akan menjadi sukarelawan. Semua orang yang ada di sana pun terdiam, hingga akhirnya Izaki mengajukan dirinya sendiri. Melihat pimpinannya berani mengajukan diri, satu persatu dari mereka mulai mengajukan diri. Dan yang terakhir, pekerja yang sudah tua. Dia meminta Izaki tetap berada di ruang kontrol, sementara dirinya akan masuk dan melakukan proses ventilasi. 12 Maret pukul 3, tim Izaki bersiap melakukan ventilasi pada reaktor 1. Mereka akan membuat katup MO yang dilakukan oleh Omori dan Igawa. Sementara katup AO akan dilakukan oleh Kudo dan Yano. Sementara itu, warga di radius 10 km dari PLTN dievakuasi menggunakan bus dan di antara mereka masih ada yang belum bisa memahami kondisi yang terjadi. Mereka kecewa dipaksa meninggalkan rumahnya. Di saat keadaan semakin genting, masalah baru datang. Tiba-tiba, Perdana Menteri datang ke PLTN dan memaksa Yoshida kembali menjelaskan kembali permasalahan yang sedang terjadi. Kedatangan Perdana Menteri justru menghambat proses ventilasi, dan bantuan 2 pemadam kebakaran pun harus menunggu sampai kunjungan selesai. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya pasukan bantuan bisa masuk ke daerah PLTN dan disambut oleh pekerja yang sudah siap dengan perlengkapan keamanan diri. Mereka pun langsung mengeluarkan selang pemadam yang kemudian disambungkan ke saluran pipa pendingin. Di saat yang bersamaan, Yoshida memberi perintah kepada Izaki untuk bersiap melakukan ventilasi. Kemudian, Izaki meneruskan ke tim pertama, Omori dan Igawa, dan mengingatkan mereka untuk kembali secepatnya jika pengumpul radiasi mencapai 1000 dosimeter. Selain itu, mereka juga harus memperhatikan oksigen yang dibawa, karena hanya bertahan cuma 20 menit saja. Di tengah gelapnya ruangan reaktor dan meningkatnya radiasi, mereka berdua terus menelusuri ruangan reaktor 1. Sementara Izaki bersama timnya menunggu dengan cemas dan menghitung setiap menit yang terlewatkan. Ketika 15 menit berlalu, Izaki ingin menyusul mereka berdua tanpa menggunakan pakaian pelindung. Sontak saja, semua orang yang ada di sana mencegahnya. Dan tiba-tiba, tim pertama datang dan mendapat sambutan yang gembira dari seluruh anggota, termasuk Yoshida di ruangannya. Namun, ternyata walaupun katup berhasil dibuka dan mereka kembali selamat, nyatanya mereka terpapar radiasi yang cukup tinggi, dan itu sudah menjadi resiko. Dan tim kedua pun berangkat menuju reaktor 1 untuk membuka katup terakhir dengan seri AO.
5 menit pertama, hawa panas mulai terasa dan alarm menunjukkan tingkat radiasi semakin tinggi. Walaupun begitu, mereka tetap melanjutkan perjalanan, dan ketika sampai di depan katup, sangat disayangkan mereka tak bisa melanjutkannya karena kondisi ruangan terlalu panas, termasuk besi-besi yang ada di sekitarnya. Mereka pun gagal dan kembali dengan pakaian yang sudah rusak dan terkena luka bakar. Ketika dicek, tingkat radiasi mereka mencapai 85 dan 95, yang mana hampir 10 kali lipat dari tim pertama. Tim ketiga kembali disiapkan. Seorang pekerja muda bernama Takumi mengajukan diri. Namun, beberapa saat setelah Takumi masuk, Izaki mendapatkan laporan tentang asap yang keluar dari kompresor. Saat itu juga ia mengarahkan timnya untuk menghentikan Takumi, karena Izaki tahu pasti ada yang tidak beres. Beruntung Takumi belum masuk ke ruang reaktor, sehingga tim penyelamatan dapat membawa kembali Takumi. Usaha ventilasi tersebut akhirnya gagal karena tepat di jam 15:36, reaktor 1 meledak. Lagi-lagi kepanikan terjadi dan yang paling mengkhawatirkan yaitu orang-orang yang berada di luar dekat reaktor. Beberapa dari mereka mengalami luka-luka karena terkena serpihan ledakan. Berita segera menyebar dan sampai ke Perdana Menteri dan seluruh warga yang ada di pengungsian. Berita ini semakin membuat khawatir para pengungsi karena dengan terjadinya ledakan maka radiasi akan menyebar dan dipastikan mereka tak bisa kembali ke rumah masing-masing. Resiko radiasi semakin besar dan demi menyelamatkan sebagian anggota timnya, Izaki memerintahkan para pekerja yang masih muda untuk segera pindah ke ruang isolasi seismik. Sementara, yang akan terus berjaga ialah Izaki dan para anggota veteran yang sudah tua. Ketika yang muda meninggalkan ruangan, Izaki dan para pekerja yang masih bertahan mencoba untuk menghibur diri dengan berfoto bersama. Keesokan harinya muncul masalah dari reaktor 3 karena tingkat radiasinya meningkat dengan cepat dan diperkirakan akan meledak. Yoshida pun memberitahu kepada Izaki untuk segera melapor ke ruang tanggap darurat serta menetapkan 5 orang untuk berjaga secara bergantian di ruang kontrol. Untuk pertama kalinya, Izaki dan timnya melihat secara langsung bagaimana hancurnya kondisi di luar gedung. Namun mereka tidak bisa bertahan lama-lama dan harus segera pergi ke gedung isolasi untuk membersihkan diri dan mengecek tingkat radiasi. Setelah itu, Izaki pun pergi ke ruang tanggap darurat dan disambut terima kasih oleh Yoshida, serta diberi waktu untuk beristirahat. Izaki di sana melihat bagaimana Yoshida mendapatkan tekanan dari pusat yang menentang keputusan Yoshida, karena telah mengevakuasi pekerja yang bertugas di lapangan. Menurut pusat, tekanan bencana pada reaktor 2 dan 3 masih stabil, sehingga evakuasi para pekerja di lapangan tidak diperlukan. Pusat tetap tidak mau tahu dan meminta Yoshida mengirimkan kembali para pekerja ke lapangan. Yoshida pun emosi. Ya, mau gimana lagi, posisi Yoshida adalah bawahan yang harus mematuhi atasan. Tepat di jam 11:01, apa yang Yoshida takutkan pun terjadi. Puing-puing dari reaktor 3 berjatuhan dan membuat pekerja di luar berlarian menyelamatkan diri. Beberapa dari mereka menyalahkan kecelakaan tersebut kepada Yoshida. Yoshida pun hanya bisa meminta maaf. Dia sangat menyesal dan yang ia takutkan, ledakan tadi menimbulkan korban jiwa. Untungnya, tak lama kemudian datang seorang perawat yang mengabarkan bahwa tidak ada korban jiwa. Ledakan tersebut membuat radiasi di sekitar pabrik meningkat drastis. Oleh karena itu, Izaki bersama timnya langsung bergegas kembali menuju ruang kontrol karena khawatir dengan keadaan teman-temannya yang dari tadi berjaga. 12 jam kemudian, diketahui bahwa kadar air di reaktor 2 menipis dan tekanan bencana penahan makin tinggi. Yoshida tak lagi bisa berpikir karena semua cara sudah ia lakukan, sementara pusat merengek meminta penanganan. Jika reaktor 2 ini meledak, maka kemungkinan besar reaktor 4 akan meledak juga, dan itu berarti radiasi yang dihasilkan akan sangat besar, bahkan bisa menutup seluruh Tokyo. Yoshida yang sudah putus asa pun lebih memilih mendatangi para pekerja yang ada di ruang isolasi. Yoshida mengucapkan terima kasih dan meminta mereka untuk segera pulang ke rumahnya masing-masing. Yoshida juga menemui para tentara yang menyampaikan hal yang sama, tetapi mereka menolak dan tetap ingin tinggal dan berjuang sampai akhir. Di saat yang bersamaan, Takemura, pimpinan Tokyo Electric Company, mulai dicari wartawan dan dimintai pertanggungjawaban soal kejadian yang menimpa PLTN Fukushima. Takemaru berusaha menghindar dan hanya membuka badan, tanpa menjawab satupun pertanyaan yang diajukan.
Perdana Menteri juga sangat marah kepada asistennya ketika menjelaskan resiko penyebaran radiasi jika sampai reaktor 2 meledak. Ia langsung mendatangi kantor pusat dan meminta agar tidak ada yang boleh meninggalkan PLTN sampai semuanya bisa ditangani. Tak lama kemudian, terjadi guncangan yang berasal dari ruang penekan reaktor 2. Hilangnya tekanan tersebut menandakan ledakan reaktor 2 akan segera terjadi dan mereka harus siap dengan penyebaran radiasi yang sangat besar. Yoshida pun berterima kasih kepada seluruh pekerja yang masih bertahan dan mempersilahkan mereka yang bukan petugas inti untuk segera pulang menemui keluarganya. Yoshida memanfaatkan waktu yang tersisa untuk menyelamatkan beberapa orang, terlebih mereka yang masih muda dan masih punya masa depan. Keputusan untuk tetap tinggal di PLTN sama halnya dengan bunuh diri. Yang bisa mereka lakukan hanya menunggu dan menyempatkan waktu untuk menyampaikan salam perpisahan kepada keluarga masing-masing. Sementara itu, para pekerja lapangan masih tampak berusaha mengalirkan air ke reaktor 2, walau mereka tahu ledakan bisa terjadi kapan saja. Mereka bekerja sama dan berusaha sekuat tenaga hingga sebuah keajaiban datang secara tiba-tiba. Reaktor 2 yang tekanannya terus naik kini perlahan turun dan normal sesuai kapasitasnya. Semua orang tampak bahagia di kantor Yoshida, di pusat, ataupun di jajaran Perdana Menteri. Yoshida mendapat laporan jika bejana tersebut tidak meledak dikarenakan pipa pembuangan rusak. Setidaknya, dengan tidak meledaknya reaktor 2, resiko penyebaran radiasi yang besar tidak terjadi. Yoshida pun memutuskan untuk tidak mengatakan saat itu, karena melihat orang-orang yang sangat bahagia. Pada akhirnya, lingkungan di sekitar PLTN tidak bisa dihuni kembali. Seluruh pekerja PLTN pun dipersilakan untuk membubarkan diri, dan Izaki menghampiri keluarganya di pengungsian, serta meminta maaf kepada seluruh warga karena menyebabkan mereka tak lagi bisa kembali ke rumah. 2 tahun kemudian, tepatnya 9 Juli 2013, Yoshida meninggal dunia akibat kanker esofagus. Seluruh pekerja Fukushima Daiichi menghadiri pemakaman sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada manajer yang berjuang hingga akhir. Sebagai penghormatan kepada setiap nama yang berjuang dan kejadian 5 hari di Fukushima Daiichi, media pun menyebut mereka sebagai Fukushima 50. Dari film Fukushima 50 ini, kita melihat bagaimana penduduk Jepang yang berjuang hingga akhir. Mereka rela jika nyawa taruhan untuk keselamatan banyak orang, dan para pekerja sangat profesional. Mereka bekerja hingga akhir tanpa ada yang menjatuhkan. Ketelitian dan kesiapan para pekerja sangat menggambarkan bahwa negara Jepang adalah negara yang selalu siap. Semoga cerita kali ini bisa menghibur dan mendapatkan pembelajarannya. Saya Mas An, undur diri. See you next story.